Mari saudara-saudara kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kau sudah panggil kami semua Tuhan untuk berdoa, untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah kami. Kami tahu kami tidak sanggup, tapi Engkau Allah yang baik, Allah yang akan melengkapi kami satu persatu. Pimpinlah hari ini, biar hati kami semua tertuju kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Happy Friday ya. Saya senang sekali hari ini kita bisa datang satu persatu ke di dalam Tuhan ya. Karena Tuhan adalah junjungan hidupku. Mari saudara-saudara kita menyanyi nomor 1. Setelah lagu kedua ya, ada satu sobatku yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kita jatuh bangun, Tuhan tetap di sana. Mari kita nyanyi nomor 2.
Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada sedih, Roh Kudus menghibur. Mari saudara kita nyanyi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, hidup selalu. Sekali lagi dari atas. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Yang lembut, yang manis, yang menghibur, menolongku, hidup selalu. Mari kita buka hati, buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dari atas. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Yang lembut, yang manis, Kaulah penghiburku, penolongku, hidup selalu. Buka hati, buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Tuhan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setia-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan hanya karena kebaikan-Mu lah kami boleh melalui hari-hari kami. Dan malam ini kami ada di rumah-Mu, karena kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami untuk menjalani hari-hari di depan kami. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari depan kami bukanlah hari-hari yang semakin baik, tapi semakin jahat, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang seringkali membutakan mata rohani kami. Tapi dengan berpegang dan bersandar kepada firman Tuhan, kami tetap teguh dan kami mampu menghadapi setiap tantangan dengan bersandarkan kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di setiap hati yang pada hari ini mendengar melalui YouTube maupun yang hadir di rumah-Mu, sehingga kami semakin hari semakin dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami yang terbatas, yang sementara di dunia ini boleh menjadi kesaksian yang nyata, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan.
Pakailah hambamu yang lemah dan terbatas ini sebagai alatmu untuk memberitakan isi hati Tuhan dan menjelaskan apa yang Tuhan inginkan, sehingga jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi selamat malam semuanya. Ya, malam ini kita mau melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, Jumat lalu. Yang nggak hadir Jumat lalu, nanti saya kasih bahannya ya. Ada yang masih ingat gak? Jumat lalu kita belajar apa? Iya. Jumat lalu kita belajar tentang sorga ya. Temanya minggu lalu itu adalah membuka misteri sorga. Dan malam ini kita mau lanjutkan dengan membuka misteri neraka. Saudara, selain sorga, neraka juga adalah sebuah topik pembicaraan yang paradoks. Paradoks di sini artinya bertentangan. Di satu pihak tidak disukai karena sifatnya yang negatif, menakutkan, mengerikan, bahkan oleh sebagian besar agama nampaknya dibesar-besarkan. Lalu divisualisasi oleh film secara berlebihan pula. Namun di pihak lain, manusia mencoba menyangkal keberadaan dari neraka, menolaknya atau merevisinya dengan mengajukan berbagai teori atau rasionalisasi. Rasionalisasi artinya yang bisa dia masuk akal ya. Misalnya, pertama, karena Allah itu kan maha kasih dan maha baik, maka nggak mungkin dia menciptakan neraka untuk menghukum manusia berdosa. Yang kedua, bukankah Allah tidak adil atau terlalu kejam bila menghukum dosa manusia dengan neraka yang kekal? Coba saudara bandingkan dengan teori hukuman percobaan dan teori lenyap atau annihilation theory, di mana teori pencobaan saudara adalah pandangan hukuman yang melihat pemidanaan atau hukuman itu sebagai cara untuk menghalangi pelaku melakukan kejahatan lagi. Jadi tetap ada hukumannya supaya dia jera. Itu adalah teori percobaan. Sedangkan teori lenyap atau annihilation theory adalah suatu pandangan ekstrim yang menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk melenyapkan pelaku agar tidak merugikan masyarakat. Jadi ini poinnya sama-sama tentang hukuman, yaitu kalau orang yang berbuat jahat harus dihukum. Orang yang berbuat jahat kalau yang teori lenyap malah harus dilenyapkan supaya tidak terjadi kejahatan lagi. Jadi mereka menyangkal atau merevisi mengenai neraka itu. Yang ketiga adalah bukankah neraka hanya mengajukan sebuah keadaan pikiran dan hati saja. Jadi dari pandangan beberapa orang, mereka tidak mempercaya ada neraka. Mereka hanya mengatakan bahwa neraka itu hanya ada di pikiran saja, hanya ada di hati saja. Kalau orang berbuat jahat, pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi neraka hanya pikiran tapi tidak secara nyata. Dan yang keempat, neraka sama dengan kuburan, di mana semua orang harus melaluinya. Dari 4 pandangan itu saudara, apa kesaksian Alkitab? Kita baca, istilah neraka dalam bahasa Alkitab ada beberapa antara lain, yaitu pertama Sheol, yang kedua istilah neraka Hades, yang ketiga istilah neraka Gehenna, dan yang keempat Tartarosas. Dan sebenarnya semua istilah itu memiliki kesamaan, namun dalam penerjemahan Alkitab dipakai beberapa istilah antara lain neraka, dunia orang mati, kerajaan maut, lubang yang tidak terbatas, atau tempat atau lubang yang gelap. Dan dalam perjanjian baru, istilah-istilah ini yang saya sebutkan tadi di atas muncul sebanyak 162 kali. Dan Tuhan Yesus menggunakannya lebih dari 70 kali. Wow, banyak ya. Hal ini memberikan kita suatu indikasi bahwa neraka bukanlah suatu
keadaan pikiran atau perasaan manusia saja, melainkan suatu realita yang nyata yang disediakan Tuhan Allah sebagai tempat hukuman bagi dosa dan kejahatan. Berikutnya, Alkitab menyaksikan bahwa neraka bukan tempat sementara untuk menyucikan dosa, karena ada agama-agama tertentu mempercayai bahwa neraka hanya untuk menyucikan dosa. Tapi menurut Alkitab adalah suatu tempat untuk melenyapkan keberadaan manusia atau malaikat yang melawan Tuhan Allah dan berdosa terhadap Tuhan Allah. Tetapi pertama, neraka adalah tempat hukuman yang disediakan bagi malaikat yang berdosa. Jadi menurut Alkitab, saudara, pertama, neraka adalah tempat hukuman yang disediakan bagi malaikat yang berdosa. Kita baca dalam Matius 25 ayat yang ke-41. Matius 25 ayat yang ke-41, kalau saudara bawa Alkitab atau ada di handphone saudara, kalau sudah dapat, kita sama-sama baca. Matius 25 ayat 41 berbunyi demikian. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka adalah tempat hukuman yang disediakan bagi malaikat yang berdosa. 2 Petrus 2 ayat yang keempat, kita baca sama-sama kalau sudah dapat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat ini masih bicara tentang hukuman bagi malaikat yang berdosa ya. 2 Petrus 2 ayat keempat, kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka atau Tartarus, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi saudara, pertama, neraka itu adalah tempat hukuman yang disediakan bagi malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa. Yang kedua, neraka adalah tempat hukuman bagi orang fasik yang hidupnya jahat, melawan dan melupakan Allah. Kita baca dalam Mazmur 9 ayat yang ke-18. Mazmur 9 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi orang-orang yang fasik dan orang-orang yang melupakan Allah itu adalah tempatnya di neraka sebagai tempat hukuman. Wahyu 21 ayat yang ke-8 berbunyi, Wahyu 21 ayat ke-8 ini bicara masih tentang neraka sebagai tempat hukuman bagi orang fasik yang hidupnya jahat. Wahyu 21, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka bagiannya di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka masuk di dalam neraka. Yang ketiga, neraka adalah tempat kebinasaan kekal di mana terjadi perpisahan dari hadapan Allah dan kemuliaannya. 2 Tesalonika 1 ayat ke-9. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya.
Saudara, arti dari hukuman kekal di sini adalah ini berbicara tentang kebinasaan abadi bagi orang yang menolak Allah sehingga memperoleh hukuman kekal. Sedangkan arti dari terpisah dari Allah, ini artinya hukuman tersebut adalah terisolasi total dari hadirat serta kemuliaan Tuhan, sehingga tidak mendapat tempat di hadirat Allah. Oke, lalu kita berikutnya, di mana letak dari neraka? Saudara, secara jelas dan spesifik Alkitab tidak memberitahukan kepada kita di mana letaknya lokasi neraka itu. Jelas, ini adalah sebuah misteri. Namun, neraka bukanlah sebuah hayalan. Neraka bukanlah sebuah mimpi atau sebuah ide yang dibuat-buat. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa neraka itu ada di bawah. Kita baca deh, nggak usah semuanya, kita baca 2 ayat saja. Yesaya 14 ayat ke-9. Yesaya 14 ayat ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Kita lihat saudara, ada istilah dunia orang mati yang di bawah. Jadi neraka itu ada di bawah. Yang kedua, Bilangan 16 ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Bilangan 16 ayat 30 sampai 33. Apabila sudah mendapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah menganggarkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah ini. Wow. Jadi jelas saudara, neraka itu ada di bawah. Dikatakan turun ke dunia orang mati. Orang mati kan dikubur, berarti turun ke dunia orang mati, berarti di bawah. Lalu kita teruskan. Lalu bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat tersebut di atas? Memang secara saintifik, istilah di bawah itu bisa saja sama dengan di atas. Karena kedua istilah itu bisa dipakai secara bergantian. Karena bumi kita memang bulat dan terus berputar pada porosnya. Selain itu, seluruh galaksi dalam alam semesta ini begitu luas, dan semua planet dan bintang bergantungan, walaupun tanpa tali penggantungnya. Bagaimana kita bisa mengerti soal di bawah atau di atas? Tentunya Alkitab tidak berbicara dengan istilah yang akan membingungkan kita, karena dicampur aduk dengan istilah yang dikaitkan dengan hukum alam atau hukum fisika dalam sains dan teknologi. Tetapi sebaliknya, Alkitab memakai istilah yang ada sesuai dengan bahasa manusia dalam artian yang biasa atau common sense yang kita pakai sehari-hari. Lalu bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat di atas tadi? Paling tidak saudara, ada 2 penafsiran yang diajukan untuk menolong kita mengerti di mana letaknya neraka yang di bawah itu, atau yang disebut lautan api itu. Yang pertama, neraka yang di bawah itu adalah planet bumi.
dan segala isinya yang telah dimusnahkan, dibuang dan dibakar hingga selama-lamanya. Berarti mana saudara? Bumi ini. Ketika nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali, planet ini akan dibakar habis lenyap. Inilah yang menjadi neraka. Dan yang kedua adalah neraka yang disebut lautan api itu adalah seluruh langit dan bumi. Yang kita pelajari minggu lalu, langit yang pertama yaitu langit yang pertama dan yang kedua yang akan dimusnahkan. Saudara ingat kalau surga itu ada di langit berapa? Langit ketiga. Langit pertama itu adalah tempat burung dan pesawat terbang di atas kita yang kita sering lihat. Sedangkan langit kedua adalah tempat bintang, planet berada. Jadi yang astronom pergi itu langit kedua. Jadi yang akan dihanguskan dan yang akan menjadi lautan api nanti adalah bumi dan langit pertama dan langit kedua. Sedangkan langit ketiga yang nggak mungkin itu adalah surga. Jadi itulah yang akan dihanguskan dan menjadi neraka, yaitu yang disebut lautan api. Jadi kalau yang di bawah artinya planet bumi dan segala isinya. Kalau lautan api, langit pertama dan langit yang kedua. Kita teruskan, lalu apa karakteristik dari neraka? Untuk memperjelas gambaran neraka itu, Alkitab memberikan beberapa karakteristik yang bisa kita pelajari. Antara lain, pertama, neraka adalah tempat siksaan yang bersifat kekal. Matius 25 ayat ke-46 kita baca. Matius 25 ayat 46. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada dua tempat saudara yang kekal, siksaan yang kekal dan hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Kristus masuk ke dalam hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya kepada Kristus masuk ke dalam siksaan yang kekal. Karakteristik yang kedua dari neraka adalah tempat derita atau sengsara. Kita baca dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Lukas 16 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berarti jelas bahwa karakter dari neraka itu adalah penderitaan, kesengsaraan yang berada di alam maut untuk selama-lamanya. Bukan hanya sesaat, 2 bulan, 3 tahun, 5 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga karakteristik dari neraka adalah dapur atau lautan api yang menyala-nyala. Kita baca di Matius 13 ayat yang ke-42. Kita baca Matius 13 ayat 42, 1, 2, 3. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wow, dapur api berarti api yang menyala-nyala. Ayat yang ke-50, tadi kan ayat ke-42. Ayat yang ke-50, 1, 2, 3. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat samai ratapan dan kertakan gigi. Dan Wahyu 20 ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang ketiga karakteristik dari neraka, api yang menyala-nyala atau lautan api atau dapur api. Yang keempat,
karakteristik dari neraka adalah tempat di mana terdapat ulat-ulat bangkai yang tak akan mati dan api yang tak akan padam. Bacanya aja ngeri ya. Ulat-ulat bangkai yang tak akan mati dan api yang tak akan padam. Kita baca di Markus 9 ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44. 1, 2, 3. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat yang ke-46 sebenarnya kalimatnya juga sama. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan Markus 9 ayat 48 sebenarnya sama juga, berarti ini menekankan kalau ada itu ayat juga yang diulang-ulang itu berarti menekankan itu pentingnya ayat tersebut. Mereka seperti digaris bawahi, berarti benar neraka itu ada ulat-ulat bangkai yang tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Lalu saudara, apa aplikasinya? Lalu apa aplikasinya bagi kita? Yang pertama, neraka pada awalnya itu disediakan bagi para malaikat yang berdosa dan melawan Allah. Tapi karena manusia berdosa terus menolak sorga yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus, maka mereka pun ikut dihukum dalam neraka yang kekal. Sebab itu janganlah saudara menyanyiakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Wow, berarti sebenarnya neraka itu dibuat atau diciptakan bukan untuk kita, tapi untuk malaikat-malaikat yang berdosa, yang menolak, yang melawan Tuhan. Tapi karena manusia tidak mau percaya dan melakukan dosa terus-menerus, akhirnya mereka pun ikut dihukum dalam neraka yang kekal. Kita baca di Ibrani 2 ayat ketiga deh. Ibrani 2 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Langsung juga Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Yesus Kristus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini maksudnya adalah orang-orang yang menerima Yesus ya. Tapi kalau yang tidak, berarti mereka menolak Yesus, tempatnya adalah di neraka. Dan yang ketiga, Amsal 15 ayat ke-24. Amsal 15 ayat ke-24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati ke bawah. Poinnya saudara yang sudah saya tulis, janganlah kita menyia-nyiakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena memang sebenarnya neraka itu bukan tempat kita. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah, yang sebenarnya kita harus sebagai mengikut Kristus. Segambar itu berarti kita punya sifat yang sebenarnya bisa seperti Yesus, dalam arti kita bisa mengikuti kekudusannya kalau kita hidup di dalam kebenarannya. Tapi karena manusia berdosa, akhirnya mereka ikut terhukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu saudara, jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Ada sebuah cerita. Ada seorang kaya yang bermimpi dia meninggal dunia, lalu diberhadapkan kepada malaikat. Lalu si orang kaya ini memohon agar kalau boleh dia nggak jadi mati lah, dan dia ingin hidup seperti orang yang masih berusia 40 tahun. Ketika ditanyakan apa yang akan dia lakukan pada usia seperti itu, yang tanya si malaikat nih. Lalu si orang kaya itu menjawab, aku ingin melakukan apa saja yang saya sukai. Lalu sang malaikat mengabulkan permintaannya. Lalu si orang kaya ini kembali menjadi muda dan melakukan apa saja yang dia inginkan, seolah-olah tidak ada orang yang bisa melarangnya.
dan tidak ada hukum yang bisa mengikatnya. Tapi lama-kelamaan si orang kaya ini jadi bosan. Lalu kembali lagi kepada malaikat dan memohon, saya sudah bosan nih, dan kini saya ingin melakukan hal-hal yang lebih seru dan membahayakan. Bila perlu, hal-hal yang menantang seperti yang di neraka juga boleh. Lalu sang malaikat menjawab, dia berkata seperti ini, kamu kira selama ini kamu ada di mana? Kamu ada di neraka. Jadi saudara ngerti? Dia melakukan apa saja kan? Yang tidak ada orang yang bisa berkata tidak, atau tidak ada hukum yang kita bisa menentangnya. Ya apalagi kalau orang yang berdosa, dan tempatnya di mana? Di neraka. Sudah pasti dia berada di neraka. Nggak perlu lagi dia mau mencoba ke neraka, karena dia sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berarti dia sudah ada di neraka. Karena itu saudara, pertanyaan bagi kita semua, bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus dan dibebaskan dari hukuman neraka yang kekal, apa yang dapat kita kerjakan untuk menolong orang lain terhindar dari neraka yang mengerikan itu? Yang pertama kita baca dalam Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 15 sampai 16, cukup panjang, saya berikan kesimpulannya saja. Di mana dalam ayat ini Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik kepada setiap orang. Sehingga yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah menceritakan Injil Kristus, menceritakan Injil. Apa itu Injil? Yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dia bangkit, membuktikan dia telah mengalahkan maut dan dosa, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Sehingga Injil disampaikan, ada jiwa yang diselamatkan, sehingga mereka terhindar dari neraka yang kekal. Dan yang kedua adalah Wahyu 21 ayat yang ke-8, di mana, dan 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, di mana ayat-ayat ini adalah memperingatkan kita semua atau menasihati kita semua agar kita menjaga kemurnian hidup dan ajaran. Karena apabila kita tidak menjaga kemurnian hidup kita, kita akan mudah jatuh ke dalam dosa, dan kita juga akan tersesat dengan ajaran-ajaran di dunia ini yang banyak gak benernya, ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang sesuai firman Tuhan tapi diselewengkan, tidak sesuai dengan arti dari, atau tidak sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga kita pentingnya adalah apa? Untuk hidup setia kepada Allah, baik dari segi peringatan hukuman maupun tanggung jawab pelayanan kita. Saudara tetap setia mengikuti Yesus dan tetaplah melayani Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada malam hari ini, pelajaran yang singkat, tapi kami dibukakan mengenai neraka. Bahwa neraka bukanlah suatu khayalan atau hanya mimpi belaka, tapi suatu tempat yang nyata, yang disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau, yang melawan Engkau, yang berdosa terhadap Engkau. Karena itu Tuhan, sebagai kewajiban dari kami yang telah menerima Engkau dan telah diselamatkan, biarlah hidup kami adalah hidup yang memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Hidup kami adalah surat yang terbuka, sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup kami, dan mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong setiap kami Tuhan untuk menjaga kemurnian hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tolong setiap kami untuk tetap setia, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu kami mau datang kepadamu untuk menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan sebagai saudara di dalam Tuhan, dan sebagai tubuh Kristus, kami mau bersatu hati mendoakan setiap saudara yang membutuhkan dukungan doa. Kami mau mengangkat nama-nama mereka secara khusus yang saat ini sedang bergumul di dalam penyakit kanker. Kami mengangkat nama Bapak Anton Warau. Kami mengangkat nama Bapak Harili. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka, menolong kedua hamba-Mu ini agar tetap kuat di dalam menjalani proses pemulihan ini, agar mereka tetap berharap kepadamu, bahwa Engkau lah sumber kekuatan mereka, dan Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu biarlah Engkau memberkati segala pengobatan yang ada bagi kedua saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Carla yang masih terbaring di hospital. Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja. Dari hari ke hari kami melihat cara-Mu yang sungguh luar biasa, menolong dan memberkati jalannya operasi sehingga operasi boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami percaya pemulihan sedang Kau lakukan untuk Ibu Carla. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang menolong dia agar dia tetap kuat beriman kepada Tuhan, bahwa satu hari nanti Tuhan akan menyembuhkan Ibu Carla di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk seluruh keluarga, baik suami dan seluruh anak-anak, tetap kuat di dalam-Mu, agar tetap menunggu waktu-Mu yang terbaik, agar Ibu Carla boleh disembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Olin. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan selama ini. Dan kami percaya Engkau sedang memulihkan Ibu Olin secara sempurna. Engkau sedang menjamah dan memulihkan dia, dan Kau memberkati setiap obat-obatan maupun setiap makanan yang masuk di dalam tubuhnya, sehingga ia akan cepat pulih, dan pada waktu Tuhan ia boleh kembali ke tengah-tengah kami. Berkati juga Pak Indra yang ada di LA bersama dengan anaknya. Tuhan menolong dia, berikan dia tetap kuat, kesehatan juga secara sempurna, untuk tetap juga bersandar dan mengandalkan Tuhan, bahwa hidupnya tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus adalah sahabat sejati dan penolong bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nina, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan bagian organ tubuh yang lemah. Engkau tahu Tuhan, bagian mana yang saat ini Ibu Nina menderita sakit. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan bagian tubuh yang lemah, sehingga Ibu Nina boleh sembuh, boleh kuat kembali, dan bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Silvi dalam kelemahan kakinya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati
Dan biarlah Engkau sendiri juga yang memberikan dia semangat baru kembali untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan dia. Berikan dia terus Tuhan pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati segala apa yang dia lakukan, sehingga waktu Tuhanlah yang terindah, sehingga melalui ini Ibu Silvi melihat kuasa-Mu nyata bagi hidupnya. Berkati segala pengobatan yang ada, sehingga Ibu Silvi pada waktunya boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Pak Humphrey juga kami berdoa diberikan kekuatan ekstra di dalam menjaga dan mendampingi Ibu Silvi. Tolong dia Tuhan juga sebagai ketua majelis, berikan dia hikmat sehingga dia boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di gereja ini, sehingga melalui hidup Pak Humphrey nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga terus kami berdoa untuk Ibu Ana dalam pemulihan matanya, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk Arthur Palar, biarlah Tuhan sendiri memberikan kesembuhan secara sempurna, sehingga dia bisa masuk ke sekolah Alkitab menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Juga kami berdoa Tuhan untuk Charlie, biarlah Tuhan memulihkan secara ajaib. Juga kami terus berdoa untuk Noah dalam proses kesembuhan jantung. Tidak ada yang mustahil Tuhan, Engkau sanggup menutup lubang kecil yang ada di jantungnya dan dipulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami terus mau berdoa Tuhan untuk Jojo dari anaknya Emmy. Tuhan, kami mendengar minggu lalu bahwa benjolan yang ada di tubuhnya sudah kempes Tuhan. Karena itu kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan secara sempurna. Dan kalau boleh Tuhan, Jojo tidak harus dioperasi. Tapi kalau Tuhan mengizinkan dia harus menjalani operasi, biarlah Tuhan memakai operasi itu untuk menjadi kesembuhan bagi Jojo. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan yang sakit dan yang lemah tubuh. Tuhan tahu satu persatu dari setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang lemah. Karena itu kami minta biarlah kuasa kesembuhan darah Tuhan Yesus adalah darah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap sakit penyakit yang ada di tubuh setiap anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk para senior kami. Teringat untuk Om Paul Wardana, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita dan semangat baru kembali di dalam menjalani hari-harinya. Juga kami berdoa untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Irene, Tante Rostin, Tante Eti, dan senior-senior lain yang hidup dalam sendirian. Biarlah Engkau menjadi sahabat yang terbaik bagi mereka di dalam mereka menjalani hari-hari. Dan biarlah mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan ekstra di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami terus berdoa untuk anak, mantu, dan cucu dari para senior kami. Tuhan berkati mereka satu persatu menjadi anak, mantu, dan cucu yang sungguh mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, serta setia menjaga orang tua. Pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, karena Engkau sendiri telah memulai gereja-Mu ini. Berkati para aktivis, berikan kami kekompakan sehingga kami bisa melayani dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Dan berikan kami juga motivasi yang benar, yaitu kami melayani Tuhan karena kami telah diselamatkan Tuhan, karena kami telah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Karena itu kami ingin melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk negara Indonesia. Kami rindu Tuhan, negara ini adalah negara yang sungguh takut akan Engkau. Kembalikan setiap pemimpin-pemimpin kami yang mungkin sudah jauh kepadamu, diberikan pertobatan untuk kembali sungguh takut akan Engkau. Karena itu biarlah Engkau memberkati pemerintahan Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah.
diberikan hati yang sungguh takut akan Engkau, hormat akan Engkau, sehingga dapat menjalani pemerintahan dengan baik dan benar. Juga kami berdoa Tuhan untuk negara ini, negara Amerika. Kami rindu Amerika menjadi negara yang sungguh kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, itu firman Tuhan. Biarlah negara juga terjadi kebangunan rohani, politik, dan ekonomi. Dan juga kami rindu ada kebijakan imigrasi yang benar. Dan kami rindu juga para kaum liberal dapat bertobat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba Tuhan, pelihara mereka dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan juga saat ini kami mau berdoa untuk gembala kami, Pendeta Edi Vensis yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Tuhan memberkati pelayanan dia dan seluruh tim yang ada. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari serangan-serangan si jahat. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga Pak Edi dan seluruh tim dapat melayani Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, sehingga Injil Tuhan boleh disampaikan dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang sedang menghadapi segala pergumulan. Engkau tahu Tuhan satu persatu, baik yang menghadapi pergumulan dalam keluarga, relasi, pekerjaan, teman hidup, status, dan berbagai hal yang lain. Engkau tahu. Karena itu tolong setiap kami untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang menghadapi pergumulan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami bawa dan kami hanya menaikkan kepada Tuhan kami yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan melalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, minggu ini adalah minggu spesial. Kita akan mengadakan ibadah syukur, merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Mari saudara, kita beribadah dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.